elektron V dalam cincin yang pertama. Posisinya Anda perhatikan itu adalah delokalisasi ya. Lalu cincin yang kedua, ya kedua dari 1 ke 2 ya. Lalu dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3 kalau Anda perhatikan ini adalah delokalisasi di cincin yang kedua ya. Jadi ini Anda ke Anda mulai menyeberangkan lah seperti itu ya, menyeberangkan elektron V dari ikatan ini ke sana ya. Oke, panahnya harusnya Anda sertakan ya sehingga Anda kelihatan tuh bisa jalannya itu kelihatan gitu ya. Oke, itu pada 2 dan 3 itu seperti itu. Jadi sudah mulai bergeser ya elektron V-nya itu ke cincin yang kedua ini ya, beda seperti itu ya. Lalu dari cincin yang dari struktur resonansi 3 ke 4 sekarang ya, 3 ke 4 bergeser, Anda menggeserkan ikatan V yang 3 atau benzenoid ini ke cincin atas ya, seperti itu ya. Jadi sehingga Anda mendapatkan struktur yang ini bergeser ke kiri, ini ke atas kan gitu, ininya ke sana ya kan, seperti itu. Dapatlah struktur 4. Dari struktur 4 Anda kalau Anda perhatikan ini adalah dari struktur 4 ke struktur 5 maksud saya. Anda menggeserkan ini tadi kan, dari sekarang delokalisasinya ke cincin yang atas seperti itu ya. Jadi ini bergeser ke sana, ini bergeser ke sana gitu kan, ini bergeser ke sana. Oke ya. Jadi seperti itu kalau misalnya Anda cek ya. Oke. Ya. Sepertinya ada yang kurang loh ini. Siapa Alvina ini? Struktur 10. Ada satu ikatan yang kurang loh. Benar nggak? Iya Ibu. Di yang nomor 5678 itu kurang satu ikatan rangkap Ibu. Iya, jadi harusnya ikatan rangkapnya kan dari sini kan? Dari sini bergeser kemana harusnya? Bergeser ke sini kan? Ya nggak? Iya Bu, bergeser. Iya. Alvin, mengerti? Harusnya? Halo? Iya. Iya. Masuk ikan dari 4 ke 5, coba Anda hitung. Elektron V-nya sama nggak itu kalau Anda hitung? Beda itu. Beda, kurang ya, terbang kayaknya. Oke, baik. Ini masih harus di sini. Oke, nah pertanyaannya, perhatikan faktanya itu ikatan rangkap, faktanya fenantrena itu bisa diadisi tetapi posisinya kas. Posisinya itu ada di 9, 10. Sekarang Anda hitung orde ikatan untuk ikatan 9, 10 berapa? Tolong hitung orde ikatan untuk ikatan 9, 10 pada fenantrena. Ada 9 Ibu. Ya, orde ikatannya ada 9. Dari mana? Alvina hitungnya gimana? 1, 2 gitu. Ini 2. 9 per 5. 9 per 5 karena ada 5 struktur resonansi. Baik, bandingkan dengan misalnya ikatan 1, 2. Ikatan 1, 2 di sini, berapa ordenya? Tambah 1 berapa? 3 ya? 3 tambah 2 berapa? 5 Ibu. 5 ditambah 2? 9 per 5 juga. 9 per 5 juga Ibu. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Yang struktur ke-4 kayaknya Ibu.
kayaknya ada yang aneh. Ini harusnya ada yang bergeser. Ya. Oke. Mana yang salah ya? Nomor 1 bergeser ke sana. Oke. Struktur. Mungkin mulai dari sini ya. Harusnya ini bergeser ke sana ya. Ini kan sama dengan ini tuh. Tuh. Ini sama dengan ini tuh. Sana. Ini harusnya mungkin dari ketika ini bergeser ke sini, ini coba kalau yang apa namanya? Oke. Ini ada yang salah. Sepertinya hanya ikatan 910 saja. Itu orde ikatannya itu apa namanya? Untuk yang Venantren itu yang 910 itu benar-benar mendekati orde 2 gitu loh. Yang lainnya sepertinya 8 per apa? Coba kalau misalnya ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1, benar deh. Harusnya itu 1, 2 itu 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Benar, harusnya 8 per 5. Alvina, yang ikatan 1, 2 itu, ini. Yang ini loh. Gitu. Ini orde ikatannya harusnya 8 per 5. 2, 1, 2. Nah, ini harusnya ini bergeser ini yang keempat ini ya, nggak error. Oke, coba cek lagi ya. Nah, artinya apa? Kalau Anda benar ya menggambar struktur-struktur resonansinya, itu Anda akan mendapatkan orde ikatan yang 910 itu memang karakter ikatan rangkap duanya itu lebih banyak dibandingkan yang ikatan rangkapnya lebih berkarakter ikatan rangkap 2 dibandingkan ikatan yang lain. Oke. Lalu Anda seperti yang tadi ya, Anda sekarang bisa menandai mana yang benzenoid, mana yang quinoid ya, seperti itu. Anda bisa menandai itu ya. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan di atas kemarin ya, yang tadi. Oke, itu alasannya mengapa pada posisi 910 itu dapat diadisi persis ya. Persis seperti kalau Anda punya alkena begitu. Jadi 910 di bromofenantrena. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kok sangat mudah lebih diadisi itu kenapa? Kalau benzena itu kan sama sekali nggak mau nih yang seperti ini. Alasannya kenapa? Selain bahwa ikatan 910 itu memang karakternya ikatan rangkap. Ada alasan yang lain? Ada? Yang sudah menemukan, yang sudah baca? Ada? Oke, gini berpikirnya ya, baik ya. Ini Venantren atau antrasen itu adalah cincin dengan sistem aromatik dengan 3 buah cincin. Nah, kalau benzen itu kan cuma 1 ya. Kalau 1 dirusak, dia masih punya enggak cincin aromatik itu? Tidak, Ibu. Faktanya memang tidak mau gitu, betul. Tetapi kalau sekarang saya tanya, Venantren itu dia punya 3 cincin.
Kalau 910 itu diadisi, dia masih punya nggak sistem aromatik yang lain? Masih Bu. Masih Bu. Iya, karena yang saat cincin pertama itu adalah benzenoid, cincin yang kedua benzenoid bukan? Iya Ibu. Iya, itu juga salah satu alasan ya. Itu juga salah satu alasan mengapa pada fenantrena itu mudah sekali pada posisi 910 itu diadisi. Jadi alasan pertama memang dari struktur resonansinya karakter ikatan 910 itu karakter ikatan rangkapnya yang paling tinggi ya dibandingkan dengan ikatan yang lainnya. Lalu mengapa kok 910 itu mudah diadisi? Karena kalaupun diadisi, fenantrena itu masih punya dua struktur benzenoid yang lain ya. Jadi kestabilannya itu tetap utuh gitu, terjaga seperti itu untuk dua sistem aromatik yang lain meskipun struktur yang di tengah itu rusak seperti itu. Nah, itu juga alasan kenapa fenantrena itu mudah untuk diadisi untuk posisi ikatan 910 seperti itu. Oke. Untuk yang nomor 3 lah saya yang lain jangan Alvina. Makasih Alvina. Oke. Ya Ibu, sama-sama. Baik, saya ke siapa ya yang 6 belakangnya. Hari ini kayaknya 6 yang beruntung. Saya cari angka 6 ini ceritanya. Wah, Avanza Rizka Aprilia. Avanza, halo? Hadir Ibu. Hadir, saya buka ya. Oke. Oke. Sekarang Avanza saya minta Anda untuk menjelaskan nomor 3. Silakan. Baik Ibu. Pertanyaannya, jelaskan dengan struktur. Maaf, sebentar Ibu ada. Tunggu. Ya baik. Jelaskan dengan struktur resonansi zat antara reaksi substitusi elektrofilik pada naftalena, manakah yang lebih disukai? Substitusi elektrofilik pada posisi 1 atau 2? Ya, terus Di bawah ini ada beberapa contoh produk hasil substitusi elektrofilik dari naftalena, yaitu yang pertama DBR2 tanpa katalis menghasilkan produknya itu ada 1 bromonaftalena. Kemudian substitusi yang kedua yaitu HNO3 dengan H2SO4 dalam kondisi hangat, dalam suhu hangat. Nah, hasilnya itu 1 nitronaftalena. Kemudian berikutnya substitusi H2SO4 pekat dalam suhu 80 derajat Celcius. Produk hasilnya adalah asam naftalen 1 sulfonat. Berikutnya substitusi dengan CH3COCl dengan KTSALCl3. Produk hasilnya adalah 1 asetil naftalena. Oke. Mungkin karena Anda tidak terbiasa menuliskan dalam struktur sesungguhnya ini Avanza ya. Ini loh, kalau kita menuliskan asam naftalen 1 sulfonat yang terikat pada naftalen itu unsur O-nya atau S-nya? Kalau memang kita tulis sesungguhnya begitu. Anda sudah pernah? Yang mana? Yang mana sih kok draw ya kok? Seharusnya S-nya ya Ibu. Iya, jadi ini loh. Kelemahan kita itu kalau kita tidak menuliskan struktur sesungguhnya ini nih. Nah,
Kalau BR kan jelas tuh pasti langsung ke BR. NO2 kan dari benzen ke N ya, nitras ke nitro toh. Nah, tetapi kalau sulfonat itu beda dengan O yang terikat. Kalau yang terikat langsung dengan O itu namanya sulfat, ya. Jadi O, S, O, 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 H itu naftalen sulfat. Tetapi kalau yang reaksi dengan asam sulfat itu yang terikat adalah S-nya, sulfonat. Beda. Karena elektrofilnya itu adalah S yang positif ya. Jadi yang terikat di sini S-nya bukan O. Ya. Ingat itu, ya. Oke. Nah, kalau ini C jelas ya karena ini adalah asilasi ya. Jadi yang terikat langsung pada cincin naftalen C-nya. Baik, lanjut. Baik, berikutnya mekanisme substitusi elektrofilik pada naftalena ini tidak jauh berbeda dengan mekanisme elektrofilik pada benzena, yaitu berlangsung melalui zat antara atau intermediate. Lalu untuk posisi 1 itu lebih disukai untuk substitusi elektrofilik daripada posisi 2. Berikut mekanisme reaksi substitusi pada posisi 1. Oke, lalu Berikut ini ada serangan elektrofilik dari BR2. Tahap satunya menghasilkan zat antara seperti berikut dan resonansinya ada di bawahnya itu, Bu. Oke, saya kecilkan saja dulu biar kelihatan dua-duanya. Baik. Apa yang beda kenapa kok lebih disukai yang mana? 1 atau 2? Posisinya? 1, Ibu. 1. Mengapa? Karena pada struktur resonansi zat antara untuk substitusi pada posisi 1 itu, mohon maaf Ibu, ada gerbang lagi ditutup sebentar. Baik, untuk struktur resonansi zat antara pada posisi 1 itu dari resonansinya itu ada 2 penyumbang utama dan untuk struktur zat antara sebenarnya. Sedangkan pada struktur resonansi zat antara untuk substitusi pada posisi 2 itu hanya ada satu struktur penyumbang utama untuk struktur sebenarnya zat antara. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa kalau struktur yang nomor 1 itu dikatakan ada 2 penyumbang utama? Berarti penyumbang utamanya itu yang seperti apa sih? Untuk struktur penyumbang utamanya itu yang masih memiliki struktur benzenoid itu. Ya, jadi Anda tadi sudah saya perkenalkan dengan struktur benzenoid. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5 struktur resonansi untuk zat antara serangan pertama atau serangan ke nomor 1 substitusi elektrofilik pada naftalen. Sekarang Anda perhatikan. Ada berapa struktur yang zat antara, resonansi zat antaranya itu benzennya itu utuh, benzenoid. Ada berapa struktur resonansi? Pada serangan pertama. Hanya ada 2 ini bukan? Ini benzenoid gitu kan? Yang kedua juga benzenoid, benar nggak? Benar, Ibu. Benar. Bandingkan dengan kalau posisi 2. Kalau posisi 2 mau tidak mau kan akan nempel di sini, Karena nempel di sini, maka ini struktur yang masih tersisa di sini, ini kan menempel ke kedua. Berarti kan mau tidak mau ini adalah zat antaranya. Nah, struktur resonansinya mau tidak mau untuk yang berikutnya harus sudah melibatkan nah, kan awalnya ini 1 ya. Otomatis kan struktur berikutnya kan bisa dari kiri ini ke kanan atau dari mana tadi? Oke ya, nih. Mau tidak mau kan atau dari sini ke sana kan?
Nah, boleh ya dari sini ke sana jadinya ini. Nah, mau tidak mau struktur yang utuh hanya satu benzenoidnya. Itu yang menjadi alasan yang mengapa dikatakan benzenoid itu menjadi tolok ukur kestabilan seperti itu. Ya, jadi kita dapat mengatakan atau bahkan dapat menggambarkan grafik resonansi zat antara pada substitusi elektrofilik pertama itu lebih rendah energinya dibandingkan struktur resonansi yang kedua pada naftalen. Seperti itu tidak? Kalau disuruh gambar grafik. Benar nggak? Benar itu. Ya itu. Itu maksudnya. Anda kalau disuruh gambar grafik itu ya seperti ini. Maksud Anda harus membandingkan mana yang energinya lebih rendah ya gitu. Kalau energi zat antara yang lebih rendah ya Anda harus menggambarkan energi resonansi itu yang lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Ini kalau gambar grafik ini gampang ini. Yang ini lebih rendah, yang kedua ini lebih tinggi ya, sehingga dominannya itu adalah serangan yang pertama. Nah, ini kan makanya kalau ada naftalen direaksikan dengan BR2 ya BR-nya dia cenderung nempel di yang pertama. Kalau di nitrasi nempelnya yang pertama gitu kan. Terus kalau di sulfonasi nempelnya pada yang pertama sulfonatnya. Kalau di asilasi kemudian juga akan nempel yang di pertama. Oke. Baik. Nah, ini mengapanya sudah digambarkan oleh si Avanza. Oke. Penyumbang utamanya beda ya. Kalau yang pertama tadi 2, kalau yang kedua hanya ada 1. Oke, baik. Silakan Avanza, nomor 4. Halo? Avanza mendengar suara saya? Iya, Ibu. Oke, silakan yang nomor 4. Baik. Nomor 4 itu latihan soal di 16.4. Soalnya berdasarkan pada apa yang dipelajari dalam bab 10 mengenai gugus pengaktifasi dan pendeaktivasi dan ke posisi mana substituen masuk diarahkan oleh mereka, ramalkan produk organik utama dari nitrasi aromatik dari senyawa berikut. Oke. Yang A ini ada dua metil. Ya, itu nomor berapa di metil itu di nomor berapa kalau naftalen? 2, Ibu. Iya, 2 metil naftalena kan? Atau beta kalau mau pakai IUPAC itu beta kan? Beta metil ya. Bukan toluena itu beta metil naftalena kan gitu. Oke, kalau mau pakai alfa beta itu adalah posisi beta. Tetapi kalau mau pakai nomor itu adalah nomor 2 ya. Oke, silakan. Baik, ini yang pertama adalah nitrasi dari 2 metil naftalena. Produk utamanya adalah 1 nitro 2 metil naftalena. Nitronya ada di nomor 1. Iya, posisi orto dari itu ya. Oke, mengarahkan orto dan para. Tapi kan paranya tidak teraktifkan karena pas difusi ya. Oke, baik. Di orto, benar. Ya, jadi ini menurut Anda biasakan reagennya apa kalau nitrasi? Reagen. Kalau reagen nitrasi itu apa sih, Yangkas? Reagen untuk nitrasi supaya NO2-nya masuk, Anda reaksinya harus apa? Itu reagen namanya. Apa reaksinya? Apa? Apa, Vansa? Ini namanya reagen nih. Apa?
NO3 dan H2SO4. H2SO4 Ibu. Iya, asam nitrat dengan katalis asam sulfat. Ini benar-benar dicampur. Anda sudah praktikum belum ya kalau 4B ya? Belum ya? Oke. Belum Ibu. Ya, praktikumnya adalah nitrobenzen, ya nitrasi. Jadi memakai asam nitrat, asam sulfat, begitu. Ya, jadi ini lain kali kalau Anda ada kata kunci, senyawa ini dinitrasi begitu ya. Betul bahwa nitrasi itu adalah memasukkan NO2 positif, tetapi NO2 positif itu nggak ada di lab. Yang ada di lab itu asam nitrat ya dengan katalis asam sulfat. Jadilah NO2-nya masuk. Ngerti? Masih Bu. Ya, jadi ini harusnya NO3 H2SO4 ya. Karena katalis asam sulfatnya. Oke. Dah. Sekarang yang B. Apa soalnya? Oh, nomor A. Oke. Silakan. Yang B ini adalah nitrasi 1 metil naftalena. Produk utama yang dihasilkan yaitu 1 metil 4 nitro naftalena. Nitronya ada di posisi 4. Para dengan itu posisi para. Oke. Karena ini yang ditanya produk utama ya. Oke, produk utama. Baik. Bisa juga sih orto, tetapi nggak banyak mungkin ya, karena dia akan akan berdampingan begitu ya. Sterhindrannya lebih besar ya, sebetulnya begitu ya. Tapi kalau sebetulnya ini juga sterik nih, sterhindran ini, tetapi nggak mungkin dia, kalau parah kan nggak mungkin tuh. Jadi satu-satunya hanya di sini kalau nomor 1. Tetapi kalau yang nomor B ya, itu sebetulnya bisa ke orto dan bisa ke para, tetapi memang akan lebih banyak yang di para ya, karena lebih tidak mengalami halangan ruang seperti itu, lebih leluasa, lebih nyaman gitu ya, lebih aman, nah gitulah, energinya lebih rendah, itu bahasanya seperti itu. Kalau gugus NO2 ada di posisi para, itu energinya lebih rendah. Oke. Yang C silakan. Yang C itu ada asam naftalen 2 sulfonat dinitrasi. Produk utamanya yang pertama itu ada asam 8 nitro naftalen 2 sulfonat gitu. Ya. Asam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nitro, benar ya. Anda yang teman-temannya mengerti ini nomor 8, ini harusnya Anda kasih nama di sini. Ini betul, ini nomor 8 yang NO2 di sini? Benar Ibu. Benar. Nomor 1-nya tetap di sini ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini adalah asam sulfonat. Ini S-nya memang yang terikat ya. Ini asam 2 sulfonat, karena sulfonatnya ada di nomor 2. Ya, oke. Oke, jadi kan awalnya ini asam 2 sulfonatnya. Oke, baik. Ini nomor 8. Oke. Terus yang berikutnya di nomor berapa? Kemudian produk berikutnya itu hasilnya adalah asam 5 nitro naftalen 2 sulfonat. Mengapa demikian, Avanza? Kenapa kok NO2-nya nempel di cincin yang lain? Kenapa? Kenapa kok nggak nempel di sini aja? Kan SO3 apa? SO3 itu pengarah ortopara bukan? Pengarah meta bukan? Iya, Ibu. Kenapa nggak di sini? Ini kan metanya dari SO3H. Kenapa nggak ini? Kan ini meta. Kenapa tidak di sini? Kalau pengarah meta itu dia cincinnya jadi lebih terdeaktivasi gitu. Iya Bu, terdeaktivasi. Jadi dia menempel di cincin yang sebelahnya. Iya betul ya. Jadi maksud saya Anda juga harus punya pemahaman ya
Jadi si siapa ini? SO3H itu Anda kemarin ingat waktu belajar bensena. Pendeaktivasi cincin, pendeaktivasi ya. Karena pendeaktivasi, maka cincin yang ada SO3H-nya itu ini lebih tertutup. Lebih tertutup. Ya, lebih tertutup artinya nggak mungkin NO2 yang masuk itu masuk nempel ke cincin yang sudah ada gugus SO3H-nya. Dia pasti akan masuk kepada cincin lain yang lebih tidak terhalang atau yang lebih rapat. Kan dia muatannya positif. Kalau muatan positif kan dia inginnya yang negatif. Mana yang lebih negatif? Cincin kiri atau cincin yang sudah ada ikatan, ditempeli, dilekati oleh SO3H? Tentu saja cincin yang lebih rapat elektronnya adalah cincin yang kiri. Yang dibandingkan yang kanan. Maka NO2 yang masuk sebagai elektrofil itu akan memilih cincin yang kiri. Dan di nomor, ya ini alfa, pada posisi alfa tadi itu. Karena kalau posisi alfa kan zat antara bensenoidnya kan ada utuh, masih utuh, tidak di sini. Itu alasannya kenapa ada di posisi 8 dan posisi 5. Mengerti? Sampai di sini. Mengerti, Bu. Baik, sekarang yang D. Sama ya? Yang D itu 1 nitronaftalena dinitrasi, kemudian produk utamanya yang pertama itu ada 1,5 dinitronaftalena, kemudian berikutnya itu ada 1,8 dinitronaftalena. Iya, sama ya dengan C ya? Iya, Ibu. Samanya apa? Karena gugusnya NO2 itu kan di cincin yang sebelah kanan ini termasuk gugus pendeaktivasi. Jadi dia lebih cenderung untuk masuk di cincin yang sebelahnya. Kenapa? Karena dia lebih NO2 itu apa atau sifatnya? Gugus pendeaktivasi. Kalau pendeaktivasi akibatnya apa? Itu loh yang Anda kurang, sebab akibatnya itu. Kalau jadi dia lebih tertutup untuk lebih membuat cincin itu tertutup untuk reaksi substitusinya, Ibu. Lebih tertutup, sehingga ya pendeaktivasi itu urut-urutannya kerapatan elektron di cincin. Ingat, karena yang mau masuk itu adalah muatannya positif, dia pasti akan suka dengan sistem yang kerapatan elektronnya itu tinggi. Itu kuncinya kalau menjelaskan itu, ya. Jadi mendeaktivasi ya, kan emang kalau mendeaktivasi terus apa akibatnya, itu yang ditanyakan sebetulnya. Apa yang perlu dijelaskan ya. Jadi mendeaktivasi itu artinya dia membuat cincin lebih tertutup. Kenapa lebih tertutup kalau ditanya? Ya karena ditarik elektronnya itu ke arah N, ya, ke arah N yang positif di sini. Kalau ini harusnya Anda pemula itu, kalau saya lebih senang si NO2-nya itu Anda jabarkan strukturnya. Ya, jadi N-nya itu nanti muatan formalnya positif 1. Jelas itu. Anda akan tahu itu. Ya, kenapa cincin yang kiri itu lebih terdeaktivasi, karena berdampingan nanti dengan N yang muatannya positif. Nah, sehingga kerapatan elektron di cincin yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang ditempeli NO2 itu menjadi lebih renggang. Bahasanya seperti itu. Ya. Nah, sementara mana yang lebih rapat elektronnya? Tentu saja cincin yang kiri yang tidak ditempeli NO2. Maka nitrasi atau gugus nitro yang mau masuk itu pasti memilih cincin yang kiri yang lebih rapat elektronnya, lebih menarik bagi elektrofil. Itu penjelasannya. Mengerti? Mengerti, Bu. Jadi bukan hanya hafalan. Saya nggak mau Anda tuh kalau menjelaskan hanya hafalan, tapi Anda tuh benar-benar ngerti kenapa ya NO2 yang mau masuk itu kan muatannya
positif. Nah, kalau muatannya positif, mau nggak mau itu pasti suka lah. Kalau gula itu kan suka, kalau semut kan suka sama gula. Itu seperti itu. Mana ada gula ya di situ ada semut, itu bener itu ya. Nah, makanya kalau positif ini yang mau masuk, dia pasti akan cari sistem yang lebih negatif, yang kerapatan elektronnya itu lebih padat, lebih menarik bagi dia untuk menyerang. Seperti itu. Oke, baik. Nomor 5. Ada berapa sih nomor 5 ya? Oke. Oke. Ganti orang lah. Oke, makasih Avanza. Ibu. Halo. Baik, saya akan mencari lagi yang belakangnya 6. Hari ini kayaknya favorit saya 6. Oke, Avanza Rizka 06. Masih adakah yang 06? Yang 6. Ini. Rosania. Halo Rosa, hadir? Iya, hadir Ibu. Halo? Halo, Kecil hadir. sekali. Suaranya kok kecil sekali, coba didekatkan dengan mic. Hadir Ibu, apakah sudah terdengar? Kurang keras. Tes coba. Sekarang sudah terdengar Ibu. Oke, nggak tahu. Kalau saya agak terdengar, nggak tahu. Teman-teman yang lain bagaimana? Suara Rosa jelas terdengar oleh Anda? Sedikit kecil, Ibu. Kecil Ibu. Berarti telinga saya masih normal. Oke, gimana caranya biar lebih terdengar jelas? Oke. Rosania 2013023066. Baik, kita sudah sampai tadi di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, ini sudah. Oke. DR2 sudah, nomor 3 sudah, penyumbang utama ini oke. Oke. Yang disukai ini sudah. Oke. Punya satu struktur penyumbang yang oke. 416 sudah, tadi kita sudah bicara. Ini semuanya sama deh, plus NO2 positifnya. Oke, nomor 5 silakan. Rosa? Iya. Iya Ibu. Untuk soal nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang golongan senyawa aromatik heterosiklik? Jawabannya, senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik di mana atom-atom yang terdapat dalam cincin terdiri atas 2 atau lebih unsur yang berbeda. Cincin senyawa heterosiklik terdapat di alam sebagai suatu alkaloid, yaitu morfin, nikotin, dan kokain, dan lainnya. Contoh strukturnya yang sebelah kiri ada struktur dari nikotin dan yang sebelah kanan adalah struktur dari kafein. Oke. Struktur nikotin. Kafein. Sebentar. Coba saya cek ya. Nikotin. Bentar. Oke, struktur ya nikotin benar ya? Benar? Coba saya cek. Ya, ke mana tadi? Tadi saya tanya apa sih? Kayaknya ada yang nggak bener deh. Iya Ibu, salah di yang cincin. Mana yang salah? Yang benar seperti ini kan? Nikotin itu kan piridin, tuh ada N-nya di sini. Anda tuh, nih, ya kan? Terus bandingkan dengan struktur Anda. Ini punya siapa tadi? Punya Alvina.
Avanza, Rosa. Apa Rosa? Mana yang salah? Candy itu Bu, N-nya nggak ada Bu. Iya, karena ini aromatiknya itu justru heteronya mana? Wong sama-sama semuanya N, apa semuanya C, ya. Jadi nggak ketara. Ini harusnya yang di sini yang hetero, yang piridin. Oke, baik. Kafein. Oke. Hati-hati ya, maksudnya kalau nanti terus biasakan karena ini nanti terkait dengan struktur, nanti saya akan tanya pasti mana yang lebih basah misalnya ya. Oke, mana yang lebih basah, nikotin apa kafein? Itu akan saya tanya. Kalau saya tanya nikotin atau kafein gitu, Anda mau mengatakan Anda tahu basah itu apa? Basah. Kalau Anda ditanya, kalau Anda kalau Anda mau menjelaskan mana yang lebih basah, nikotin atau kafein, Anda mau pakai teori asam basahnya siapa? Yang tampak, yang bisa tampak. Apa? Teori asam basahnya siapa? Lewis punya. Mengapa? 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 Karena basa menurut Lewis kan suatu zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Jadi dapat dilihat kalau yang kafein itu N-nya kan lebih banyak, jadi ada banyak pasangan elektronnya Bu. Oke, nah oleh sebab itu Anda itu jangan lupa, maksudnya Anda itu kalau ada nitrogen, ada oksigen, apa yang akan Anda strukturnya gimana harusnya? Dituliskan apa? Apa ini namanya? Pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Jadi kalau Anda itu kenal dengan Lewis, Lewis itu sangat terkenal dengan teori pasangan elektron sunyinya. Ya, jadi pasangan elektron bebas itu tuh kalau struktur Lewis itu benderanya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan ini struktur Lewis ya, itu jangan lupa menambahkan atau memang seperti itu. Jadi Lewis itu sangat concern dengan pasangan elektron bebas. Entah itu di O, entah itu di N, ya ini juga nih. Ya, jadi ini. Ada sepasang elektron bebas di sini ya, jangan lupa di sini ini. Oke, nah udah gitulah, ada pasang elektron bebas kafein dengan nikotin ya. Jadi ya seperti itu ya. Oke. Udah. Oke, sekarang nomor 6 silakan Rosa. Hanya itu? Tadi pertanyaan nomor 5 hanya itu ya? Nomor 5 itu hanya apa yang dimaksud dengan oke, baik. Oke, ya sudah. Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain? Intinya sama Ibu. Intinya sama. Ya intinya namanya aromatik. Kalau aromatik itu harus kalau Anda ditanya apa itu senyawa aromatik heterosiklik? Tentu saja yang pertama adalah Anda harus ingat apa itu senyawa aromatik. Apa itu? Apa senyawa aromatik? Anda kan sudah tidak aromatik kan, Anda sekarang sudah ada nggak mungkin adalah senyawa yang beraroma, nggak lagi seperti itu kan? Apa itu senyawa aromatik? Lah, kalau sekarang saya tanya masuk bolak-balik, yang udah berkali-kali. Apa itu?
Ya, halo. Ya, kita bahas selama ini tuh senyawa aromatik. Kamu ditanya, apa itu senyawa aromatik? Kalau yang memiliki cincin tertutup dengan ikatan ganda yang selang-seling, Bu. Oke, makasih. Ada yang ingin menyempurnakan? Silakan. Bukankah kemarin kita sudah pernah membahas persyaratan senyawa aromatik? Sudah pernah belum? Iya, Bu, sudah. Seperti Anda sekarang zaman hari ini gini loh. Oh, kalau mau terbang naik pesawat atau perjalanan kan harus memenuhi syarat-syarat apa itu yang harus dipenuhi ya. Harus ada vaksin 1, vaksin 2, kemudian download aplikasi Peduli Lindungi. Seandainya Anda baru vaksin pertama, syaratnya apa? Kalau sudah vaksin kedua tapi belum booster, syaratnya apa? Ada semuanya kan sekarang, bener nggak? Zaman hari gini gitu. Ya, gitu. Syarat. Artinya kalau Anda ditanya, kalau apa sih senyawa aromatik? Sebetulnya dalam benak Anda itu harus, oh ya apa ya senyawa aromatik ya? Pasti harus sudah memenuhi persyaratan kearomatikan. Apa itu syaratnya? Tadi diantaranya, dia harus siklik kan? Gitu ya? Siklik. Setelah siklik harus yang seperti apa sikliknya? Harus planar, Ibu. Planar. Artinya apa kalau planar itu? Hibridisasinya apa? SP2. SP2. Lalu setelah SP2, dia harus apa lagi? Sudah planar harus apa lagi? Punya apa lagi? Setiap atom pada cincinnya harus menjadi bagian dari sistem pi yang terdelokalisasi. Ya, lalu baik, apa lagi? Syaratnya belum muncul. Memiliki Sistem jumlah pi yang elektron terdelokalisasi dengan harus hubungan 4n+2, Ibu. Iya, baik, makasih. Itu yang harus jangan lupa ya. Semuanya sudah nih, strukturnya sudah tertutup. Oke. Setiap atom karbonnya atau setiap atomnya berhibridisasi SP2 planar. Oke, ya. Lalu ada terdelokalisasi sempurna. Oke, sistem pi-nya. Apalagi? Nah, harus tidak cukup punya elektron V, tetapi jumlah elektron V-nya harus memenuhi persamaan ya tadi persamaan Hakel ya, 4n+2 dengan n tidak boleh pecahan, harus bulat ya, seperti itu. Ya udah kalau begitu, kalau ditanya nikotin, nah senyawa aromatik. Nah, aromatik ya dari mana aromatiknya? Karena di sini tadi hidrosiklik ya, karena di sini N. Ya, nanti akan kita belajar ya. Nah, kemudian ini juga ada pirola, ada apa nanti ya kita belajar ya. Oke. Struktur kafein. Oke. Ya, oke. Baik. Rosa, silakan lanjut Rosa. Baik, selanjutnya adalah nomor 6. Soal nomor 6 yaitu jelaskan bagaimana tata nama bagi struktur-struktur senyawa heterosiklik aromatik dan berikan contohnya. Ya. Jawabannya, senyawa heterosiklik aromatik memiliki nama tertentu, diantaranya adalah beberapa senyawa penting, seperti pada tabel berikut. Ya, silakan. Apa aja contohnya? Ada pirda, Apa? Apa? pirola Ibu, maaf. Ada pirola. Pirola. Pirola itu apa ya? Pirola itu apa? Suatu apa? Segi berapa ya? Aromatik segi 5, pirola. Oke, lalu? Ada furan, ada tiofina, Bukan. tiofena, Tiofen. Kalau Anda benar membacanya, sumbernya itu tiofen, bukan tiofina.
Apa lagi? Ada imidazola, ada tiazola, ada Sebentar, piridin. sebentar. Ini apa namanya katanya? Imidazola. Coba sekarang cek struktur imidazola. Betul seperti itu? Imidazol. Oke. Kok nggak sama ya? Ibu berbeda dengan struktur yang digambar Rosa. Imidazola. Aromatik loh. Jangan main-main dengan aromatik. Itu nggak aromatik itu yang Anda gambar. Oke. Hati-hati. Oke. Benar ya? Maaf, Ibu. Apa ya? Mungkin ya itu. Ya, saya tipenya orang nggak mudah percaya ternyata ya. Oke. Karena saya yakin ini tidak seperti ini gitu loh. Ya, imidazola itu nggak seperti ini. Hati-hati ya. Oke. Lalu apa? Selanjutnya ada tiazola, Bagus. Cek. Mana tadi? Kok hilang? Ini. Tiazola. Ini apa ini? Kok nggak bisa ini nggak support ya? Laptop saya ya? Kok nggak bisa dibuka? Oke. Apa ini? Ibu sinyal yang begitu. Tiazola. Ganti yang lain lagi. Tadi apa ya? Tiazola. Tiazola. Struktur tiazola. Oh, ini dia. Bisa diklik. Ya. Kelihatan? Lihat Ibu. Ya, kalau digedein, ini gede banget ini. Oke, gimana digedein? Bisa. Nah ini, seperti ini. Tiazola. Kelihatan? Terlihat Ibu. Iya. Anda itu anak-anak zaman now gitu loh. Jangan mudah percaya nanti kalau Anda dapat sumber gitu. Jangan mudah percaya, cek dulu ya. Oke, baik. Ini nggak benar ini. Udah nggak benar. Oke, ada yang salah. Yang ini salah nama. Oke ya. Oke, baik. Udah, berikutnya apa? berikutnya ada piridina, Piridina. Oke, baik. Terus yang kanan? lalu ada pirimidina, Mhm, lalu ada quinolina, mhm. lalu ada isoquinolina, lalu indola, dan purina. Oke. Terus? Selanjutnya tata nama senyawa heterosiklik menggunakan sistem penomoran. Nomor terendah diberikan pada atom selain karbon yang tergabung dalam cincin. Contoh penemuan 3 heterosikel yang representasi. Ada yang belum? Kok contoh penemuan sih? Kok penemuan sih? Ada gitu? Penemuan atau penomoran? Contoh penomoran seperti itu. Salah baca kayaknya. Anda menyalin seseorang, tapi Anda salah baca. Penomoran, bukan penemuan. Bukan, ya. Tiazola tadi tidak seperti ini. Ya, penomorannya. Anda dimulai dari yang atom heteronya. Kalau piridin kan heteronya N ya, berarti N nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nomor 2-nya di sebelah kiri boleh nggak? Nomor 2-nya boleh dari sebelah kiri boleh nggak? Boleh Ibu. Oke. Baik. Ini tiazolanya tadi nomor 1 ya. Sekarang saya boleh nggak kalau nomor 2-nya di sebelah kiri? Untuk tiazol. Tidak Ibu. Nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena
Karena kalau nomor 2-nya di sebelah kiri, nanti N-nya itu jadi nomor 5, Ibu. Ya, Iya. benar. Seperti itu jawabannya ya. Jadi, kita harus mengusahakan bahwa nomor-nomor atom yang heterosiklik itu tentu saja di heterosiklik yang tergabung dalam cincin itu punya nomor yang serendah-rendahnya. Jadi kalau kita memberikan, kalau untuk kasus piridin itu nggak apa-apa, yang 2-nya di kiri atau 2-nya di kanan nggak masalah ya. Oke, tetapi kalau misalnya kasusnya ini ada ikatan rangkap di sini, sorry, ikatan rangkapnya di mana? Ikatan rangkapnya, oke, nanti saya malah, kenapa kok nggak boleh di sini ya? Kenapa nggak boleh? Nanti Anda saya tanya gitu ya. Baik ya, jadi oke. Ini ikatan rangkapnya di sini ya, Rosania ya. Halo, Rosa. Iya, Ibu. Oke. Lalu sekali lagi Anda biasakan ya. Biasakan menulis seperti ini itu apa ya? Yang dibiasakan apa ya? Tadi saya. Ada apanya ya? Pasangan elektron bebas. Iya, ada pasangan elektron bebas. Ini nanti menjadi kata kunci loh untuk menjelaskan kapan aromatik dan kapan tidak aromatik. Itu Anda kuncinya adalah Anda tahu di mana letak pasangan elektron itu. Apakah pasangan elektron di heteroaromatik itu menjadi bagian dari sistem aromatik? Tidak. Gitu loh, itu kata kunci. Apa ya, sesuatu yang sangat krusial gitu loh ya, hati-hati. Oke, jadi ini S. Anda tahu ada punya pasangan elektron bebas berapa? Dan ini ada satu lagi di sini. Nah, itu ditulis ya supaya apa? Nanti aromatiknya itu kan harus mengikuti aturan Hakel. Aturan Hakelnya berarti dihitungnya dari mana? Nah, sekarang coba saya tanya, piridin, kenapa aromatik? Sekarang saya tanya. Piridin. Elektron V-nya ada berapa? Oke lah, karena ini Rosania bulatan sih ya. Piridin itu harusnya oke lah. Oke, nanti kita bahas piridin, tiazola, imidazola. Berarti kalau imidazola ada juga ikatan rangkap di sini Rosa. Nggak boleh ini kalau nggak ada. Kalau nggak ada, nggak jadi imidazola gitu loh. Mengerti maksudnya? Iya, mengerti, Bu. Oke. Ya, silakan baca. Jika suatu heterosikel hanya mengandung satu heteroatom, huruf Yunani dapat juga digunakan untuk menandai posisi cincin. Atom yang berdekatan dengan heteroatom adalah karbon alfa, berikutnya karbon pi, karbon. Maksud Jika sih? ada Setelah alfa apa sih? Setelah alfa itu apa? Beta, Ibu. Ya setelah alfa ya beta loh. Kok jadi P itu dapat dari mana ini? Halo, Rosa, Anda dapat sumber dari, Anda baca di mana nih? Setelah alfa, hah? Ya, Bu, maaf, Ibu. Setelah alfa lah, yo beta toh yo. Nah, begitu. Ya enggak? Iya, Ibu. Harus dulu. Ya, Anda harus belajar. Setelah alfa itu beta, ya. Setelah beta gamma, bukan pi, ya. Oke. Lanjut, apa gimana bacanya? Ayo. Berikutnya adalah beta, lalu setelah gamma apa? Setelah beta apa ini? Apa ini? Ini apa? Ada dan jika ada karbon menjadi gamma, Bu. Karbon gamma. Nggak usah menjadi gamma, ya karbon gamma. Ada alfa, ada beta, ada gamma. Oke, baik. Nomor 7. Soal nomor 7, tuliskan struktur yang A, 2 motoksifuran. Anda pernah dengar gitu ada struktur motoksi itu? Ada gitu. Ada gitu motoksi itu ada gitu. Motoksi ini. Yang benar apa? Metoksifuran. Metoksi. Metoksi. Anda sudah belajar dengan Bu